Galatia 2 ayat 2. Galatia 2 ayat 2 berkata begini. Saudara yang baca, karena terlalu kecil buat saya. 2, 3. Stop. Kita lihat bahasa Inggrisnya. And I went up, aku pergi, by revelation, oleh wahyu. Bukan keinginan dirinya, oleh wahyu. Kembali lagi ke dalam bahasa Indonesia. Aku pergi berdasarkan satu pernyataan. Dan kepada mereka, ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Paulus pendidikannya tinggi, maka dia bisa bersaksi kepada orang yang pangkatnya tinggi, yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Coba anak muda jawab sama saya. Bisa kita kenal Yesus dari pendeta? Jawab, pemuda, remaja. Bisa? Tidak bisa. Dari siapa kita bisa kenal Yesus? Ketika Yesus menyatakan, Matius 11 ayat 25. Dalam Matius 11 ayat 25, Yesus dengan jelas dia berkata, bersyukur kepada Bapa. Pada waktu itu berkatalah Yesus sama-sama, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi kalau ada orang pandai mau coba, mau memikirkan, Tuhan nggak akan ketemu. Tuhan yang bilang. Dia menutup diri. Tapi kalau saudara rasa kecil, rasa tidak ada apa-apa, rasa tidak berdaya, rasa tidak mampu, rasa banyak kekurangan, Raja segala raja menyatakan diri kepada saudara. Lihat, Tuhan memilih Daud. Daud yang kecil. Mazmur 119 ayat 141. Mazmur 119 ayat 141. Aku ini kecil. Itu Daud bilang. Aku kecil dan hina. Tetapi tita-titamu tidak ku lupakan. Tuhan datang kepada yang kecil, yang hina. Saul yang raja, dia tolak. Nah, ini saudara mungkin susah ngerti, tetapi inilah rahasia dari kekristenan. Kisah Rasul 11 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul, ini raja, disingkirkan, Allah mengangkat Daud yang kecil tadi menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala biar kecil dan hina dalam pandangan manusia, tapi dia melakukan kehendak Bapakku. Saya mau kembali kepada astronomi rohani. Ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh manusia. Yaitu sorga. Sorga itu tidak terjangkau oleh ahli ilmu pengetahuan. Seorang ahli ilmu pengetahuan dari Prancis, dia ahli ilmu perbintangan, ahli ruang angkasa, ahli astronomi. Namanya Laplace. Laplace ini berkata, aku sudah menyelidiki
Dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, dari atas ke bawah ruang angkasa. Dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awal. Ini ahli yang ngomong. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Coba Wahyu 1 ayat 8. Dalam Wahyu 1 ayat 8 apa yang Yesus katakan? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Apa Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Dia menguasai awal dan akhir. Dia menguasai ahli ilmu pengetahuan paling terkenal. Aku cari-cari, tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya. Bintang ini di mana awalnya, di mana ujungnya. Saya pakai bahasa Sunda, mimitina di mana, urena di mana. Di balik bintang ada bintang, balik bintang ada bintang, balik bintang ada bintang, balik bintang. Bingung. Dan Tuhan mendidik hamba-hambanya, anak-anaknya, memakai langit. Memakai ruang angkasa. Kejadian 15 ayat 1 kita mau belajar dari Abraham. Ya, perhatikan Abraham tidak memperhatikan firman Allah. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Bukan mimpi. Dia lihat Tuhan datang. Jangan takut Abram. Kata Abram, saudara ganti nama saudara sendiri. Akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat. Saya kalau dapat omongan begini dari Tuhan langsung, udah gak usah mikir apa-apa, gak usah beli ciki, gak usah naik pesawat 60.000, gak usah. Karena Tuhan adalah memberi upah kepada saya sangat besar. Saya nggak usah khawatir kontrak rumah, saya tidak usah khawatir apapun juga. Karena Allahku sudah berkata, upahmu akan sangat besar. Aku tidak usah takut sama teroris apapun juga. Karena dia bilang, akulah perisaimu. Sebab dia sudah bilang, janganlah takut. Siapa yang datang kepada Tuhan pada sore hari ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan. Dengar perkataan dari Tuhan kepada Abraham ini, janganlah kamu takut. Haleluya. Abraham teh nggak masuk ke sini. Nah ini yang saya katakan tadi. Orang tuh nggak nangkep. Yang rohani harusnya ditangkap dengan rohani. Baca ayat 2. Abram menjawab, bukannya kamsyah, bukannya terima kasih Tuhan. Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan Allah. Ini Abram. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Atuh udah dibilang upahmu akan sangat besar. Apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Persis orang Cianjur. Ini Abram. Naon sih Tuhan tarik mere naonnya ke wok deh. Wok teh geus menta-menta. Padahal Tuhan sudah bilang, upahmu akan sangat besar. Hei orang Cianjur, dengarlah firman Allah ini. Upahmu akan sangat besar. Jangan takut. Ngomong minimal 3 orang dan berkata, jangan takut upahmu sangat besar. 3 orang, sambari jabat tangan. Haleluya. Tapi dasar Abram masih manusia. Dia bilang, apakah yang engkau mau berikan? Dia ini lihat, Tuhan ini siapa? Tadi saya katakan Tuhan itu lebih dari maha kuasa, lebih dari maha tahu, lebih dari kaya, lebih dari sangat kaya, lebih dari
Pencipta langit dan bumi, lebih dari itu Tuhan. Di Amerika ada yang ngomong pendeta, atau bukan pendeta, ada orang bilang, itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa karena dia kesepian. Hah? Tuhan nggak pernah kesepian, boro-boro sepi, jengkol juga dia. Dia yang bikin. Tuhan tidak pernah kesepian. Ayo, Kejadian 1 ayat 26 dulu kita baca. Nanti kita balik lagi Kejadian 15. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, ini Tuhan, Elohim ini berfirman. Baiklah apa? Kita, dia ngomong sama siapa? Adam belum dibikin. Baiklah kita. Dia ngomong sama siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu saling berbicara. Marilah kita menjadikan manusia. Bukan karena kesepian. Karena rencana Tuhan. Kembali Kejadian 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Kita lihat lagi. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Ngomongnya mati. Padahal Tuhan itu Tuhan yang hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi dia ngomongnya mati. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dulu di Jakarta ada satu pendeta orang Tionghoa, sekarang udah meninggal. Dia diolok sama orang agama lain. Orang Kristen punya Allah itu kok punya anak? Allah mah nggak punya anak. Nah itulah lebihnya. Dia itu langsung jawab. Nah itulah lebihnya Allah orang Kristen. Allah orang Kristen mah nggak mandul. Dia punya anak. Nah Abraham mandul, istrinya mandul. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Aduh, ayat 1 udah jelas, aku perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kalau dia bilang upah, pikiran Abraham, kekayaan jasmani, padahal kekayaan rohani juga. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan mah jangan dikasih info. Tuhan, sembayang. Ya Tuhan, sekilas info. Aku akan mati dan anakku tidak ada. Si Eliezer yang akan terima. Dia ngatur Tuhan. Jangan suka ngatur Tuhan. Rumah tangga orang aja jangan diatur. Hidup orang lain aja jangan diatur. Ini Tuhan diatur. Tidak ada yang menjadi ahli warisku. Ayat 4. Nah ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, kalau saya yang salin, orang itu, si Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saya yakin Abraham itu molohok. Itu bahasa Ibraninya dari tercengang-cengang. Molohok. Itu kata bahasa Ibrani salinan Cianjur. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham kemana? Keluar serta berfirman, coba lihat ke. Makanya Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas. Tetapkanlah hatimu. Nanti kita kembali sebentar ya.
Hitung bintang-bintang. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Orang gak punya anak disuruh hitung bintang. Jiwa lupat manap jupan lalu. Jiwa lupat manap jupan lalu. Jadi jiwa lupat manap jupan lalu. Lalu sesumputan begitu. Jiwa lupat manap jupan lalu. Sekarang mah gak ada yang sesumpatan. Anak sekarang mah udah begini. Ya. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Coba. Itu firman datang kepada orang yang enggak punya anak. Ayat 6 menghibur hati Tuhan. Lalu percayalah Abraham.